Setelah Go Kyung Pyo atau Jiu mencium Park Min Young atau Sang Eun, keduanya resmi menyadari perasaan masing-masing dan memutuskan untuk menjadi lebih dekat. Jiu dan Sang Eun benar-benar kasmaran, tanpa menyadari bahwa ada masalah yang akan mereka hadapi, yaitu Madame Yu yang bergerak cepat untuk membuat Sang Eun kembali menjadi Jamie, proyek grup INA yang di dalamnya sudah diinvestasikan seluruh hidupnya. Madame Yu yang menyadari Sang Eun adalah kekasih Kang Hae Jin, meminta grup INA, orang tua angkat Sang Eun, untuk membawa perempuan itu kembali untuk menikahi putra terakhir dari grup Gang Jin, yaitu Kang Hae Jin. Jiu yang sedang kasmaran meminta seniornya untuk mengundang dia di seluruh pertemuan pasangan meski itu hari Minggu sekalipun. Namun seniornya melarang dia untuk ikut pertemuan golf itu karena pria itu benar-benar payah. Malah seniornya menyuruh Jiu mengajak istrinya saja yang bermain golf karena lebih mahir daripada Jiu. Berbeda dengan Kang Hae Jin, hatinya sedang patah hati berkeping-keping karena Sang Eun mencampakkannya setelah mereka berciuman. Kemudian Guangnam resmi menjadi pengawal Kang Hae Jin. Tetapi manajernya tidak akur dengan Guangnam meski awalnya tampak tertarik dengan pria itu. Manajer Kang Hae Jin itu awalnya ingin menjadikan Guangnam sebagai artis di bawah naungannya. Saat Guangnam menjadi pengawal yang ramah dan perhatian kepada semua orang, manajer Kang Hae Jin tampak kesal karena mereka harus profesional agar tidak mudah diatur-atur. Di hari pertemuan Sang Eun dan Kang Hae Jin di hari Kamis, Sang Eun berkata pada Kang Hae Jin bahwa ciuman mereka adalah kesalahpahaman dan Sang Eun akan mengencani Jiu. Kang Hae Jin yang sebetulnya sudah tahu kalimat itu akan keluar cepat atau lambat, tetap tidak mampu menerima ucapan tersebut. Hatinya tetap sakit. Kang Hae Jin bertanya apakah dia bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti Jiu. Siapa tahu hati Sang Eun bisa berubah. Tetapi Sang Eun berkata meski berubah sekalipun dia tetap tidak ingin lagi memiliki hubungan dengan grup INA dan Gang Jin. Jika mereka akhirnya berkencan sungguhan, maka pelariannya selama 13 tahun dan usaha Kang Hae Jin meninggalkan keluarganya akan dihancurkan oleh kedua grup itu dengan pernikahan bisnis mereka. Lalu Sang Eun mampir ke rumah Jiu. Jiu mengajak perempuan itu pergi esok harinya, ternyata untuk mengajari Jiu bermain golf. Bahkan Jiu sudah membelikan Sang Eun pakaian yang cocok sekali dengan perempuan itu. Usai bermain golf bersama, Jiu mengajak Sang Eun ke restoran dengan salmon yang enak. Dia sudah reservasi, tetapi senior dan para jaksa tiba-tiba berpapasan dengan mereka dan senior Jiu mengajak mereka berdua bergabung. Awalnya Jiu menolak, tetapi Sang Eun mengiyakan karena itu adalah kesempatan bagus untuk Jiu. Setelah makan bersama, Jiu dan Sang Eun sempat berpegangan tangan sebentar. Di luar, Jiu senang karena makan-makan sudah selesai, tetapi para senior justru mengajaknya ke ronde kedua. Sang Eun meminta Jiu menerimanya dan dia akhirnya pulang sendiri. Meski begitu, akhirnya Jiu menelpon Sang Eun dan berkata bahwa mereka harus benar-benar berkencan besoknya. Lalu Kang Hae Jin tahu bahwa grup INA menghubungi grup Gang Jin untuk memberitahu bahwa perempuan yang berkencan dengan Kang Hae Jin adalah putri mereka. Awalnya Kang Hae Jin mengira Sang Eun mempermainkannya, tetapi mengingat usaha gigih Sang Eun melarikan diri, dia yakin itu bukan keinginan Sang Eun dan perempuan itu tidak tahu. Dia berusaha memberitahu gadis itu, tetapi dia tidak sanggup mengatakannya. Lalu di rumah Madame Yu berperilaku aneh. Dia memasak sarapan setiap pagi untuk memperlakukan Sang Eun dengan baik, tanpa Sang Eun sadari bahwa itu adalah proses menuju kehidupan Jamie kembali. Di hari Sang Eun bertemu Jiu, Kang Hae Jin mendapat telepon dari Ji Eun bahwa Sang Eun berselingkuh dengan Jiu, tetangganya. Sebelumnya Ji Eun juga sudah diberitahu oleh ibu Kang Hae Jin bahwa Sang Eun adalah anak dari grup INA, seorang konglomerat. Ji Eun bertemu dengan Sang Eun di supermarket dan tidak sengaja mendengar Sang Eun menyebut nama Jiu dengan begitu lembut. Akhirnya Kang Hae Jin mengungkapkan semuanya pada Ji Eun bahwa Sang Eun tidak bersalah dan tidak seperti yang dituduhkan Ji Eun. Dialah yang meminta Sang Eun untuk membuat kontrak dengannya untuk menghindari perjodohan dan skandal. Dia juga memberitahu bahwa Jiu yang mohon-mohon pada Sang Eun untuk melanjutkan kontrak di saat perempuan itu ingin pensiun. Ji Eun yang mengira bahwa Sang Eun adalah putri konglomerat yang memiliki hobi aneh, datang ke apartemen Jiu. Dia masuk ke apartemen Jiu begitu saja dan berkata bahwa apakah pria itu sengaja melakukannya untuk menyakitinya, menyewa istri untuk membalas dendam kepadanya. Jiu sudah berkata pada Ji Eun untuk meninggalkan rumahnya secepatnya karena istrinya akan datang sebentar lagi. Namun Ji Eun masih kekeh pada pemikiran absurdnya tersebut. Sampai ketika Jiu sudah mengusir Ji Eun tetap berkata pada Jiu bahwa dia harus menghubunginya karena dia sudah berubah sekarang. Di sisi lain, Ji Eun juga berkata pada Jiu bahwa Kang Hae Jin dan Sang Eun akan dijodohkan oleh orang tua mereka masing-masing. Jiu kemudian berkata bahwa dia tidak ingin menjelaskan pekerjaan istrinya dan melarang Ji Eun untuk ikut campur. Di sisi lain, Kang Hae Jin dari lokasi syuting langsung pergi menemui Sang Eun agar perempuan itu tidak melihat Jiu bersama Ji Eun, supaya dia tidak sakit hati dan supaya Sang Eun tidak tahu tentang INA dan Gang Jin. Tampaknya Kang Hae Jin berusaha untuk menyelesaikan hal itu sendirian tanpa membebani Sang Eun. Dia sampai berkata pada ibunya untuk melanjutkan perjodohannya dengan putri dari konglomerat yang ayahnya pilih asal bukan grup INA. Meski hatinya terluka karena cinta pertamanya menolak dia, setelah ciuman pertama mereka, Kang Hae Jin bahkan mengangkat Sang Eun di pundaknya ketika Jiu dan Ji Eun keluar dari lift agar Sang Eun tidak melihat mereka. Namun,
Kang Hae-jin lupa jika di sana ada banyak paparazzi. Akhirnya paparazzi memfoto mereka berdua saat Hae-jin menggendong Sang-eun di pundaknya. Sang-eun yang kesal karena Kang Hae-jin buat udang yang akan dimasak oleh Ji jatuh pun akhirnya meninggalkan pria itu dan berkata apapun yang terjadi dia akan datang besok untuk bekerja. Sedangkan saat masuk ke apartemen Ji melihat lipstik Ji-eun tertinggal di kursi, tetapi Ji tidak menyadarinya. Bahkan saat Sang-eun bertanya apakah ada yang datang, Ji berkata tidak ada. Di tengah kondisi hati keduanya yang tidak baik-baik saja, Sang-eun berkata agar setidaknya Ji menerimanya apa adanya dan mereka berdua sepakat. Sedangkan saat Sang-eun berkonsultasi dengan Gwang-nam terkait sikap Ji yang aneh, Gwang-nam berkata bahwa Ji sebetulnya hanya cemburu dan ingin Sang-eun sepenuhnya untuk dirinya, tetapi tidak mau terlihat picik saja. Oleh karena itu, di hari dia bekerja dengan Kang Hae-jin, Sang-eun menelepon Ji dan berkata akan memutus kontrak dengan Kang Hae-jin. Dia ingin fokus pada Ji. Dia berkata begitu pada pria tersebut. Ji yang tersentuh akhirnya mengajak Sang-eun untuk makan enak setelah pertemuannya dengan Kang Hae-jin. Setelah telepon itu diputus, Ji sibuk memikirkan mereka akan kencan di mana. Sang-eun yang datang ke lokasi syuting Kang Hae-jin, pria itu membawanya masuk ke mobilnya. Kang Hae-jin yang sudah berfirasat tidak enak sejak melihat Sang-eun datang hanya bisa tersenyum canggung. Saat Sang-eun memanggil namanya dengan serius, Kang Hae-jin tahu apa maksudnya. Karena itu dia langsung menjelaskan tentang prosedur putus mereka. Membiarkan semuanya berlalu begitu saja, maka orang-orang pasti sudah akan berspekulasi sendiri. Saat Sang-eun meminta pria itu untuk bahagia, Kang Hae-jin berkata bahwa itu justru menyakitinya. Di sisi lain, mereka baru tahu jika foto Kang Hae-jin menggendong Sang-eun di pundaknya sudah menjadi berita di seluruh negeri. Wajah Sang-eun terekspos, bahkan semua orang yang mengenal Sang-eun sebagai istri Ji juga melihat hal itu. Saat Sang-eun mengetahui hal itu, dia terlihat terkejut setengah mati. Drama ini membuat penonton semakin gregetan, sekaligus bikin kesal ya. Tonton Love in Contract setiap Rabu dan Kamis di Viki. Terima kasih sudah mendengarkan Drama Talk sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa ngobrolin drama bareng-bareng dan like jika kamu suka.